Kalianda merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kalianda memiliki banyak objek wisata pantai yang indah. Lokasinya yang berada di bawah Gunung Rajabasa dan Teluk Lampung memberikan anugerah keindahan alam yang mempesona. Seperti daerah di Nusantara lainnya, Kalianda juga memiliki legenda yang terkenal bernama Lubuk Sendawali. Dahulu kala di Kalianda hiduplah dua kakak beradik yatim piatu. Kakaknya bernama Genta dan adiknya bernama Nurma. Sepeninggal kedua orang tuanya, mereka bingung bagaimana melanjutkan kehidupan. Beruntung, tetangga mereka baik hati mau menolong mengolah tanaman padi. Untuk lauk makan setiap hari, Genta mencari ikan di sungai dan membakarnya. Nurma senang sekali makan ikan bakar. Selain mencari ikan, Genta juga memikat burung punai di pohon yang berbuah. Pikat terbuat dari getah pohon nangka. Pikat yang menempel pada sayap burung punai jadi lengket dan mudah untuk menangkapnya. Abang masih ingat tempat ayah memikat burung punai? Tentu saja, abang selalu ingat. Suatu kali ketika Genta memikat burung, ada kejadian aneh. Tidak ada satupun burung yang menempel pada pikat yang ia pasang. Loh, kemana perginya burung itu? Kenapa pikatku masih kosong? Tiba-tiba seekor monyet ekor panjang melompat dari dahan pohon, membuat Genta terkejut. Genta lelah, ia tidak ingin pulang tanpa membawa bahan makanan untuk adiknya. Genta berpikir keras sambil istirahat di sebuah pohon besar. Saat ia menengok ke samping tempatnya duduk, Genta melihat telur ular besar. Wah, ada telur nih. Aku bawa saja telur ini. Lumayan buat makan siang daripada tidak lauk di rumah. Genta bergegas pulang, membawa bungkusan daun yang berisi telur. Ia menyeberangi sungai dan berhasil menuju permukiman rumahnya. Nurma, lihat abang bawa apa hari ini? Apa ini, Bang? Buka aja. Ini kan telur ular, Bang. Abang mau makan ini? Iya Nurma, maafkan abang yang tidak berhasil memikat burung. Meski berat hati, Nurma tetap memasak telur ular itu. Namun Nurma hanya mau memasak tanpa mau memakannya. Ini, Bang, telur ularnya. Iya Nurma, kamu tidak makan. Tidak, Bang. Aku tidak mau makan telur ular ini. Orang bilang kalau kita makan telur ular ini, kita akan berubah menjadi ular pulau. Ada saja kau ini. Kalau kamu tidak mau makan, biar abang saja yang makan. Baiklah, Bang. Aneh, selesai makan, Genta jadi merasa kehausan. Nurma sudah bolak-balik mengambil air minum hingga persediaan air di rumah habis. Tapi tetap saja Genta kehausan. Akhirnya Nurma mengambil air di sumur tetangga. Kak Uli, minta airnya ya. Nurma, untuk apa air sebanyak ini? Entah Kak Uli, abang terus-terusan merasa kehausan. Terima kasih banyak Kak Uli. Sesampainya di rumah, Nurma terkejut mendapati seekor ular besar berada di rumahnya. Abang di mana? Abang? Ada ular. Nurma, ini abang.
abang sudah berubah menjadi ular. Nurma semakin bingung dan ketakutan mendengar ular bisa berbicara. Ular itu memang benar abangnya yang sudah berubah rupa. Abang, lalu Nurma harus bagaimana? Sudahlah adikku, daripada kau mengambil air terus menerus, lebih baik abang yang pergi tempat Lubuk Sendawali. Tapi bang, tempat itu berisi ular-ular besar. Nurma takut abang diserang oleh ular-ular di sana. Abang akan membela diri. Nurma, naiklah ke punggung abang dan jangan lupa membawa serumpu selasi. Dan jangan lupa berdoa saat abang di Lumbung Sendawali. Baiklah bang. Nurma menuruti permintaan kakaknya. Ia menaiki punggung kakaknya yang telah menjadi ular. Di perjalanan, warga kampung ketakutan melihat ada ular besar lewat. Tolong, ada ular besar, ada ular, tolong. Ayo mari kita bunuh dia, Jangan dipukul. Dia adalah kakakku yang ingin pergi ke Lubuk Sendawali. Jangan sakiti kakakku. Tapi kakakmu jangan mengganggu warga kami. Baiklah. Terima kasih. Mendengar permohonan Nurma, warga kampung akhirnya membatalkan niat untuk membunuh ular genta. Dan Nurma bisa melanjutkan perjalanan lagi. Namun, di kampung berikutnya, Nurma pun harus menghalau penduduk setempat yang ketakutan sekaligus berusaha membunuh ular genta. Beruntung, Nurma kembali berhasil membujuk warga yang ketakutan, hingga akhirnya mereka sampai di Lubuk Sendawali. Begitu tiba di Lubuk Sendawali, Nurma segera turun dan menanam biji selasi di pinggir lubuk. Ingat Nurma, jika selasi ini tumbuh subur, berarti abang menang melawan ular-ular besar. Tetapi jika selasi ini layu, abang dalam kesulitan dihimpit ular-ular besar. Dan juga selasi ini mati, abang juga ikut mati. Baik bang, Nurma akan selalu ingat pesan abang. Tidak lama kemudian, ular genta masuk ke dalam lubuk. Nurma menunggu di tepi, lalu menanam biji selasi itu di tepi lubuk. Dan juga ia pergi ke sungai yang tak jauh dari lubuk. Sambil menunggu, ia terus mengamati selasi yang ditanamnya. Jika selasi segar, ia sangat senang. Sebaliknya, jika layu, ia menangis seorang diri. Begitu terus selama berhari-hari. Suatu ketika, ular genta terus melawan ular besar dan akhirnya kalah dan mati di dalam Lubuk Sendawali. Selasi yang ditanam adiknya pun mati. Nurma menangis sejadi-jadinya karena kesedihan yang teramat sangat. Nurma memanjat pohon besar melalui akar gantungnya. Di atas pohon, ia terus menangis mengingat dan mendoakan abangnya. Beberapa hari kemudian, seorang anak raja yang sedang berburu mendengar seorang tangis. Semakin lama, suara tangisan itu semakin terdengar. Apakah kamu mendengar suara tangisan itu? Aku mendengarnya, tapi tahu dari mana dia. Dari mana suara tangisan itu berasal? Apakah mungkin di atas pohon? Oh iya, ada seseorang di atas sana. Coba kamu suruh turun dia. Turunlah. Apakah kamu mau Nurma pergi ke istanaku? Aku mau. Ayo ikut dengan aku. Aku senang diajak ke istana. Tapi aku masih punya abang yang harus aku selamatkan. Di mana abangmu itu? Ia ada di Lubuk Sendawali. Tapi sepertinya abangku sudah meninggal karena yang selasi yang aku tanam pun juga sudah mati. Oke, ayo, aku akan menolong abangmu. Baik. Pemuda tersebut kemudian memanggil ketujuh anjingnya yang memiliki kekuatan ajaib untuk menyedot air dari lubuk. Tidak lama kemudian, air dalam lubuk menyusut. Terlihat di dalam lubuk itu ular-ular yang hidup di dalamnya. Yang mana kakakmu itu? Abangku tidak ada. Mungkin abangku sudah dimakan oleh ular-ular besar ini. Rupanya tidak hanya anjingnya yang memiliki kekuatan ajaib,
Anak raja juga memiliki ilmu sakti untuk membalikan orang yang sudah meninggal dengan menggunakan 7 batang lidi sakti. Anak raja membalik-balik ular yang ada di lubuk sampai akhirnya ia menemukan abang dari gadis tersebut yang sudah meninggal. Anak raja memukul ketujuh lidinya pada tubuh ular dengan membaca mantra dan memohon kepada Tuhan untuk mengabulkan permohonan anak raja. Abang dari gadis tersebut hidup kembali seperti semula. Betapa bahagianya Nurma melihat abangnya hidup kembali. Mereka mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Lain kali hati-hati ya kalian, oke? Ayo kita pulang. Ikut aku. Ulang pada si anak raja. Melihat kakak beradik saling berpelukan, anak raja semakin iba. Ia mengajak kedua kakak beradik itu untuk tinggal di istana kerajaan. Sementara itu, raja dan permaisuri cemas menunggu kepulangan anaknya. Dari kejauhan, mereka melihat kedatangan anaknya bersama rombongannya. Hai ayahku, anakku, lama sekali kau pulang. Maafkan Aku ayah. Mendapatkan hasil buruan? Maafkan aku ayah, aku tidak mendapatkan hasil buruan. Tetapi aku membawa 2 orang adik kakak beradik ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan. Tapi aku berhasil untuk menolong mereka. Tinggallah di sini bersama kami. Mudah-mudahan kalian senang bersama kami tinggal di sini. Ayo tinggal bersamaku. Melihat Genta dan Nurma, raja pun mengizinkan mereka tinggal di istana. Sejak saat itu, kedua kakak beradik tersebut hidup bersama di istana kerajaan. Seolah membawa keberuntungan, semenjak kedatangan mereka berdua, kerajaan semakin makmur dan sejahtera. Kami kelompok 4, Saya Joshua, saya Bleski, Saya Hernita. saya Naik. Saya Sharon. mengucapkan Terima kasih. Dadah. Asik.